Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Menyapa Dewan, kembali bersama saya Ratu Fitri. Dalam podcast kali ini kita masih berada di DPRD Kota Cilegon. Dan tentu saja bisa disaksikan di channel YouTube Info Banten. Dan kali ini saya masih berada di DPRD Kota Cilegon bersama wakil pimpinan atau wakil ketua DPRD Kota Cilegon bersama Bapak Haji Hasbi Sidik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wakil? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Khair. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima teman-teman Info Banten di sela-sela kesibukan nih Pak Wakil. Sama-sama. Cukup padat hari ini, dimulai dari tadi ya rapat paripurna ya Pak Wakil ya. Iya, alhamdulillah nih. Belum pulang. Apalagi menjelang akhir tahun ya Pak Wakil. Menjelang akhir Lagi tahun, banyak. menjelang lain-lain juga ya. Betul. Nah ini alhamdulillah yang penting sehat ya Pak Wakil Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Yang penting sehat, yang penting juga tentunya untuk rakyat juga terutama ini ya. Nah ini mungkin sebelum kita ngobrol jauh lebih berat nih Pak Wakil, ini pastinya untuk masyarakat Kota Cilegon udah nggak asing ya sama Pak Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, karena memang kesehariannya pun juga aktif di kegiatan religius begitu ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian juga ternyata kalau saya lihat di artikel ini dikenal sebagai kori terbaik di Kota Cilegon. Masya Allah. Ini luar biasa menginspirasi nih Pak Wakil. Boleh cerita sedikit dong Pak Wakil terkait hal ini? Ya makasih Mbak Ratu. Ya dulu saya sebelum jadi anggota Dewan tuh memang hobinya begitu. Namanya di kampung, ngajar ngaji, diajar ngaji. Sampai akhirnya ya saya memang kata orang kampung tuh kori, tapi kori kampung bukan juara gitu. Salah itu juara itu. Artinya untuk nolong-nolong masyarakat lah. Kan kalau di kampung tuh kalau mau pernikahan katanya perlu supaya barokah pernikahannya, minta tolong. Ya itu saya mau karena memang itu hobi saya. Dan saya kira itu bagian kehidupan yang tidak terpisahkan lah. Karena sampai saat ini juga betul itu masih menjadi bagian dari kehidupan saya. Alhamdulillah sampai saat untuk ini. Nolong ya Mbak Ratu ya, bukan untuk mohon maaf saya tanda petik enggak. Saya mau ansi lah yang mau suara saya, ya itulah punyanya gitu. Dan masih aktif sampai saat ini ya Pak Wakil ya. Iya. Dan pernah juga menjadi Dewan Hakim ya Pak Wakil ya. Ya karena saya hobinya MTQ. Iya. Saya ini dulu ketua Komisi 2 yang membidangi salah satunya Kesra. Ya kebetulan saya juga ya pengurus LPTQ dan ya dimohon untuk bersama-sama. Memang sampai saat ini saya koordinator Dewan Hakim Remaja dan Dewasa khusus bidang lagu, tapi saya koordinator. Kalau menilainya saya bidang lagu, bagaimana lagu yang baik, apa yang itulah saya penilaiannya. Masih sampai dengan saat sampai ini aktif ya? Tiap tahun. Setiap tahun ini masih juga di pembina. Termasuk juga nih kalau saya baca artikel, Masya Allah nih banyak sekali. Ini juga pembina salah satu Yayasan Yatim Piatu dan masih banyak lagi jabatan-jabatan lain ya Pak Wakil ya. Ya itu Mbak Ratu karena kita ya di masyarakat tuh begitu saya kira ya. Saya ngebantu sekolah, yang bantu yatim walaupun ya memang karena kewajiban lah. Saya ini bukan orang berada, tapi kalau sifatnya kegiatan-kegiatan sosial ya senang aja lah. Gitu. Di sekolah, walaupun dulu jadi guru sekarang enggak. Sekarang saya memimpin yayasan ya bersama-sama Dewan Guru. Bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa. Betul. Yang khusus yang ada di kampung-kampung yang tidak terjangkau oleh misalnya sekolah jauh. Kita selamatkan karena itu amanat dari Tuhan Yang Maha Esa. Fasilitasi itu ya bagi masyarakat yang juga membutuhkan bantuan begitu. Dan juga seperti yang disampaikan tadi Pak Wakil ini aktif juga di LPTQ dan juga di MTQ tentu saja di Kota Cilegon ya. Karena itu hobi saya yang saya senang sekali bisa muncul juga bibit-bibit baru ya pastinya ya. Wakil, ya. Saya menilai bibit-bibit baru karena saya udah secara umur walaupun memang kori itu tidak mengenal umur. Cuma beda sekarang udah sibuk begitu ya. Kalau dulu ya senang kemana-mana itu. Sekarang waktunya gitu. Sekarang waktunya untuk bagi-bagi untuk masyarakat, untuk keluarga. Ya karena saya aktivis partai. Saya kadang-kadang juga di partai, rapat partai, urusan partai, apalagi menjelang pemilu saat ini ya konsentrasinya ya luar biasa. Tapi kalau ada yang minta tolong ya
ya ditolonglah gitu. Ya, selagi waktunya ada, tersedia, sehat badannya begitu. Selalu akan ada begitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal bagi waktu nih Pak Wakil. Ini kan tadi aktif di keorganisasian keagamaan, kemudian juga di LPTK dan MTQ, kemudian juga di Dewan, lagi sibuk-sibuknya menjelang ini kan sudah tahun politik ya Pak Dewan. Sudah makin deket nih ke pemilihan ya di 2024. Bagi waktunya gimana untuk jaga kesehatannya gimana juga nih Pak Dewan? Pertama itu soal kesehatan yang harus saya jaga. Saya udah mendekati 52 tahun. Ya saya lahir 72. Terus aktivitas luar biasa sekarang karena ya itu. Karena saya pimpinan partai walaupun bukan ketua tapi juga mengkoordinir bagaimana jalannya partai ini. Iya. Kedua urusan Dewan, karena saya ini juga salah satu utusan partai yang alhamdulillah duduk dan diberi SK oleh partai untuk menjadi wakil pimpinan atau wakil ketua. Ya ini sibuknya luar biasa karena ini kan mengatur ritme kegiatan organisasi di DPRD. Ya menjelang politik ya saya juga mohon doanya saya mencalonkan di provinsi ya saya juga harus berinteraksi dengan masyarakat. Belum ya keluarga ya kalau di rumah ya keluarga. Sebelum puas ya didatangin juga warga. Nggak ketemu di rumah ya, ya itu rutinitas yang membuat saya sebenarnya senang. Ya mudah-mudahan juga saya selalu sehat sayanya. Semuanya kita jalani, ya nggak kurang nggak lebih lah. Biasalah urusan sampai sedikit sakit kan manusiawi. Betul. Tapi intinya saya ritmenya seperti itulah setiap hari ini. Dan pastinya dilakukan dengan senang hati begitu ya Pak. Ya harus bawa senang, Mbak Ratu. Kalau nggak senang nanti pikirannya ini. Jadi harus dibawa senang kalau itu bagian. Karena kita di DPRD ini ya bagian daripada bagaimana juga menjalankan aktivitas organisasi atau lembaga DPRD, institusi DPRD ini juga di dalamnya itu pasti persetujuan dengan masyarakat. Pengaduan masyarakat, jalannya soal misalnya kerja, soal semuanya itu ya lapornya kepada pimpinan, baru kita informasikan kepada komisi-komisi yang bidang gitu. Nah, ini masing-masing koordinatornya begitu ya Pak Wakil. Luar biasa nih bagi waktunya. Pasti yang paling penting adalah dukungan keluarga. Support keluarga ini sudah terbiasa dengan kerjanya Pak Wakil ya. Mbak Ratu, keluarga saya, istri saya yang saya cinta itu ya udah tahulah. Hari ini juga udah menyapa di handphone, di mana? Belum pulang. Udah makan belum, gitu ya mungkin paling ditanya ya Pak Wakil. Karena memang istri saya juga backgroundnya aktivis yang paham tentang berorganisasi. Saya kira ya kita senang-senang saja. Yang penting saya ditanya oleh istri keluarga saya ada di mana ya disampaikan. Kalau di kantor dewan ya kantor dewan. Itulah yang membuat kita ya selama ini ya saling memahami. Karena di organisasi kepartean kita ini kalau kita itu tidak dibangun sebuah kepercayaan susah ya maka doanya nggak nyampe. Tapi kalau kita saling mempercayai dengan keluarga, saya memang berada di partai, memimpin partai bersama dengan Pak Ketua partai, saya sedang berada di masa ini ya kita sampaikan apa adanya. Itulah yang membuat selama ini kita keluarga memahami dengan kondisi. Hampir saya seminggu ini dengan anak saya tidak ketemunya sebentar, karena saya harus sosialisasi, mengenalkan, ya sedikit-sedikitlah ketemu dengan masyarakat, gitu tuh. Begitulah. Makin dekat waktunya karena makin padat ya, lagi jadwalnya makin padat ya Pak Dewan ya. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, ya khawatir. Yang penting itu tadi ya komunikasi jangan sampai terputus ya. Ya gitu Mbak Ratu ya. Itu yang paling penting nih Pak Dewan. Nah ini tentu saja masyarakat Kota Cilegon tadi disampaikan Pak Wakil Ketua ini putra asli daerah Cilegon, sudah tidak asing lagi, aktif juga di keorganisasian. Sebelum terjun ke politik pun memang juga ada background dari keluarga juga yang memang sebelumnya terjun ke politik juga nih Pak Wakil. Ya, bapak saya itu aktivis Masumi, Ustadz, ya sebagian menyebut kiai, karena memang bapak saya itu ya muridnya banyak sekali, yang sudah menjadi guru besar di universitas itu banyak. Ya saya ini keturunan ke-6 dari almarhum bapak saya. Ya memang aktivis bapak saya kalau dulu bercerita tentang bagaimana politik pergerakan, politik kemerdekaan di bawah naungan Masyumi itu saya sering mendengar Mbak Ratu. Diceritain sebelum tidur tentang bagaimana Masyumi itu bergerak di kemerdekaan itu saya hafal itu. Turun pada anak yang keempat yang sudah almarhum kakak saya Syihabuddin Siddiq yang memang aktif di organisasi politik ya. Baru ya ke anak 6 saya ini yang melanjutkan. Bagaimana saya bisa berkiprah di itu. Memang saya ada. Dan kakek saya itu katanya dulu jaru. Kalau jaru tuh
kepala desa ya. Iya, iya, iya. Jadi ada sih rentisan darah silsilah itu, ya, meneruskan sehingga ya cucunya ini ya alhamdulillah saat ini ya bisa bersama dengan teman-teman di kantor DPRD ini. Masya Allah, jadi memang ini sudah mendarah daging istilahnya ya, melanjutkan perjuangan juga begitu, dan memang panggilan hati juga begitu ya, apalagi menjadi amanah ya, Pak Wakil ya. Nah kalau melihat perkembangan Kota Cilegon saat ini nih Pak Wakil, ini kan pasti ada beberapa prestasi yang sudah diraih, tapi juga pastinya ada yang perlu ditingkatkan, PR yang perlu ditingkatkan, terutama layanan-layanan dasar nih Pak Wakil, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Seperti apa sih Pak melihat perkembangan Cilegon saat ini? Saat ini kalau pendidikan dasar atau program pemerintah tentang dasar, saya kira sudah luar biasa. Sekarang di Cilegon itu sudah terkenal dengan KTP saja bisa berobat. Iya. Kalau Mbak Ratu tinggal di Cilegon atau tanya-tanya di ibu-ibu yang menggunakan, insya Allah Cilegon itu dengan KTP saja itu sudah bisa berobat dan gratis. Iya. Itu kan pelayanan dasar masyarakat. Betul. Soal pendidikan, apalagi di tingkat kewenangan kota, pemerintah kota kita sudah menambah sekolah, menjangkau bagaimana dengan sistem zonasi ini kan kita ada sekolah-sekolah yang semua numpuk ya. Benar. Sekarang pemerintah sekarang tuh memberi kesempatan, ada penambahan di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol gitu ya, Kecamatan mana lagi, pokoknya 4 Jombang. Itu dalam rangka pemerataan pendidikan supaya tidak terpusat pada satu sekolah saja. Sekarang alhamdulillah. Soal apa lagi pendidikan, ya soal pendidikan itu, kesehatan, apalagi Mbak yang dasar. Tenaga kerja juga termasuk. Ya kita sudah program-program yang menjadi prioritas kita. Pemerintah dengan bantuan dengan KCS-nya kan sudah ini. Misalnya bagaimana penyerapan tenaga kerja dari mulai pelatihan, pemagangnya semuanya itu ya bisa menopang bagaimana turunnya pengangguran. Walaupun saya akui ya masih ada banyak. Apalagi Mbak Ratu ya, saya kira yang dasar-dasar itu. Nah soal tambahan lagi, soal sekarang ada beasiswa full sarjana. Saya kira kan itu program yang luar biasa yang diciptakan atau menjadi janji politik wali kota sekarang, pemerintah sekarang. Apakah pemerintah dulu juga? Oh tidak, kan itu melengkapi saja. Sekarang gitu ya. Ini kan bukan program pencitraan, memang program jangka panjang. Betul, betul. Berapa sekarang yang sudah lulus itu kan sudah bisa dilihat. Karena ya mudah-mudahan itu terus berlanjut sehingga membantu para orang tua yang tidak mampu, anaknya punya keinginan kuliah, pemerintah Kota Cilegon itu menggratiskan. Ya. Ini salah satu inovasi ya terbesar sebagai bagaimana meningkatkan kompetensi SDM Kota Cilegon ya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan nih. Ini tidak seperti makan cabai nih. Karena investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Dan ini investasi tidak pencitraan ini, bukan ini. Betul. Karena ini panjang. Dan itu kalau orang yang memahaminya ya sebegitu-begitunya aja ini seolah-olah. Padahal enggak. Perlu kita peringkat ke depan. Betul. Siapa lagi yang meneruskan pembangunan ini kalau tidak generasi-generasi yang akan datang. Gitu. Betul, ini salah satu program inovasi dari pemerintah Kota Cilegon tentu saja. Ini juga layanan dasar termasuk diantaranya pendidikan ya. Tadi ya lama sekolah juga terutama. Lama sekolah itu kan sudah ini beasiswa, kesehatan. Karena lagi kesehatan kalau sering saya mendengar di sosmed itu cukup dengan KTP saja Cilegon ini. Daerah lain terus dijual sawah, jual kambing, jual Cilegon alhamdulillah. Ini berkat kita bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dunia industri yang sama-sama bagaimana layanan dasar bisa terpenuhi dengan baik. Betul, jadi masyarakat bisa mendapatkan haknya karena pendidikan, kesehatan ini memang sudah harus diterima oleh masyarakat sebagai haknya dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kontribusi tadi. Nah, kebetulan nih Pak Wakil, ini kan sudah mau menjelang akhir tahun. Selain menjelang pemilu, tentu saja dari mitra kerja nih di OPD ada capaian realisasi serapan anggaran begitu. Sejauh ini seperti apa fungsi monitoring begitu dari Dewan? Ya kita secara ada waktu, secara normatif kita ada waktu, ada namanya prognosis. Itu bagaimana seluruh anggota Dewan melihat bagaimana capaian realisasi pembangunan Kota Cilegon per 3 bulan, per 6 bulan. Harapannya ya bagaimana yang sudah direncanakan mulai Bapeda, bagaimana
pembahasan anggaran yang kita bahas dengan rapat anggaran ini sinkron. Artinya program-program baik dari sisi biaya maupun sisi program itu harus sejalan. Nah, memang harus diakui kadang-kadang ada yang waktunya agak manjang. Misalnya harusnya triwulan 2 ke 3. Ini kan mundur ini yang memang harus kita perbaiki ke depan juga. Saya kira tidak urusan dengan pemerintah sekarang. Terkadang pemerintah sebelumnya juga ada yang undur waktu. Saya kira itu ya, karena kita ingin memastikan bahwa program-program yang sudah direncanakan dan sudah tersedia anggarannya ini cepat realisasikan. Sehingga silpa ya tidak banyak-banyak begitu ya. Karena silva banyak itu artinya ya kalau silvanya urusan dengan efisiensi hasil lelang itu lain masalah. Tapi kalau silva tidak dipekerjakan atau kegiatan yang sudah direncanakan, anggaran tersedia tidak dilaksanakan, ini kan juga sesuatu yang merugikan masyarakat. Betul. Istilahnya mubazir gitu mubazir. Ya. Untuk apa kita melakukan pembahasan anggaran siang dan malam? Kadang-kadang kita sebagai pimpinan, dan saya kadang-kadang memimpin rapat ya. Tergantung disposisi dari ketua. Saya sering memimpin rapat anggaran bagaimana teman-teman DPRD memperjuangkan aspirasinya ini supaya pembangunan ini tidak saja urusan pemerintah, tapi ada urusan hasil dari musyawarah, lingkungan, kelurahan, kecamatan, kota, tapi juga ada sisi politis. Bahwa kita dilantik di sini itu seperti apa yang saya ucapkan sebelum duduk ini adalah siap sedia melaksanakan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya. Karena sudah disumpah begitu ya. Ini artinya sebuah kewajiban yang memang harus kita perjuangkan setiap tahunnya oleh anggota DPR, baik melalui reses yang secara formal ada agendanya, gitu ya. Baik juga hasil-hasil ya kadang-kadang kita silaturahmi, ketemu di jalan atau sedang kundangan dan sebagainya. Ke dewan kan begitu. Apalagi saya di tahlilan di kampung gitu. Ada yang nyeletuk bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya infrastruktur itu minta diperjuangkan. Itulah begitu. Ya, ini ada beberapa skala prioritas begitu ya. Karena memang tadi anggaran juga tentu saja ya terbentur lagi begitu ya Pak Dewan ya. Ya, kita anggaran tentu kadang-kadang anggarannya ini kebutuhannya banyak. Maka ya tentu prioritas pemerintah. Di samping kewajiban adalah janji politik, ya tentu juga kita selayaknya kita antara pemerintah dengan DPR ini kan harus ada seirama. Dalam konteks begini maksud saya, seirama itu karena kita memang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, bahwa eksekutif bersama DPRD. Artinya kalau ada hal-hal yang berkaitan hasil aspirasi masyarakat, baik melalui reses atau pertemuan-pertemuan informal, itu selalu baiknya kita juga bersama-sama. Bisa duduk bersama duduk bersama, dan itu salah satu bagian, itulah yang disebut dengan pembangunan. Betul, gitu. Harus duduk bersama, koordinasi bersama. Termasuk juga mungkin realisasi RPJMD yang tertuang begitu ya. RPJMD, misalnya RPJMD sekarang, kita diciptakan mungkin pada waktu pilkada ya 5 tahun. Padahal dalam kenyataannya gitu kan, kita sekarang karena aturan menjadi 3,5 tahun. Karena aturan juga diskon 2 bulan, sehingga ya prosesnya 3,3 bulan. Artinya ini kalau logikanya bagaimana mau membangun yang hebat gitu ya. Karena dari sisi waktu, sisi anggaran juga banyak oleh aturan. Tetapi saya melihat ya wali kota kita ya terlepas plus minusnya, tapi banyak inovasi yang saya kira ya tadi itu bisa ya walaupun tidak memuaskan seluruh ke masyarakat, tapi ada ikhtiar upaya yang baik bagaimana beliau konsen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini untuk bisa membangun kota Cilegon. Seperti dengan tadi beasiswa, dengan misalnya UHC, dengan inovasi-inovasi yang lain, ada anggaran-anggaran yang memang tidak dari APBD, kan ada juga kita anggaran-anggaran yang gede luar biasa, tapi tidak ada APBD. Itulah bagian dari proses pembangunan. Proses pembangunan ya, termasuk diantaranya juga satu pembangunan pun juga harus didukung dengan pendapatan. Sektor pendapatan di Kota Cilegon sejauh ini seperti apa nih Pak Wakil? Ya, kalau kita APBD, kita di 2,2 triliun. Ya dengan asumsi memang pendapatan harus naik. Dan itu untuk 2024, Wali Kota menyampaikan kepada anggota DPR itu pendapatan sampai 1 triliun pendapatan ya. Pendapatan dan belanja sekian artinya ketemulah APBD itu mungkin ada dari bantuan pusat,
Kalau bantuan pusat, bantuan pemerintah kan kadang-kadang kan belum terprediksi tapi ada. Yeah. Kan memang sesuai dengan usul. Kita pada 2,2 triliun. Artinya ini kan cukup besar sebenarnya. Nah, biasanya pendapatan itu lebih kecil, belanja lebih banyak. Dan saya sebagaimana? Ya, satu, segala prioritas dilihat. Dua juga kita mohon, kan kita punya bapak gitu ya, ada KU, ada pusat, ada provinsi dalam rangka bagaimana menjelaskannya. Tapi intinya saya kira Cilegon ya terus meningkatlah dalam sisi pendapatan. Dan ini ya. Nah, ya pasti banyak sektor-sektor pendapatan yang bisa terus digali begitu, potensinya juga cukup besar ya Pak Wakil ya. Sekarang sudah berdiri ya hotel, saya kira sekarang sedang ada membangun industri-industri, ya BPHTB dan sebagainya. Memang ya Cilegon itu karena Cilegon itu dari industri, ya harapannya satu PCU dari pajak-pajak ini terbuat dari BPHTB yang memang itu menjadi andalan. Kan begitu, betul. Gitu ya. Termasuk juga diantaranya untuk iklim investasi ya Pak Wakil ya? Iya, salah satu kita kebijakan harus mendukung investasi, apalagi menyangkut urusan negara, G2G, government to pemerintah dengan pemerintah. Ya Cilegon sekarang misalnya berdiri Lute, nanti sebentar lagi Chandra Asri, saya kira itu bentuk bagaimana pemerintah kota mendukung. Kita sudah ada mall pelayanan publik secara perizinan seperti apa, yang satu tempat ini dalam rangka mendukung iklim investasi di Kota Cilegon, mempermudah investasi yang harapannya kalau investasi ini ya harapannya kalaupun tidak menjadi direktur, tidak menjadi manajer, ya teman-teman warga masyarakat itu ada yang bergabung dalam industri terserap, yang pada akhirnya juga bisa menopang ekonomi keluarganya. Saya kira begitu, Mbak Ratu. Ini tidak anti investasi ya istilahnya. Ini sangat dibuka lebar begitu ya. Saya kira memang Cilegon itu kan desain besarnya kan adalah daerah investasi. Betul. Dari Jawa Barat, Kabupaten Serang, Cilegon dengan ini. Dan ini kita tidak bisa pungkiri. Tinggal pemerintah ini bagaimana menjemput persoalan ini dengan meningkatkan SDM-nya. Dan ini menjadi kewajiban kita. Di Snaker, hal-hal yang lain untuk meningkat kemampuan, termasuk dari pelatihan skill sekolah-sekolah tadi. Saya kira itu dalam rangka bagaimana Kota Cilegon ini ke depan. Makanya dipersiapkan sarjana kan sarjana apa beasiswa sarjana ini kan tidak di sekolah ini, kan seluruh sekolah. Sekolah negeri, mau di UGM, ITB, UI. Kalau tidak di UI, ITB, swastanya yang sudah bekerja sama sampai ke luar negeri dalam misalnya ke Mesir itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Saya kira luar biasa lah begitu ya. Ya ini untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ya IPM juga bisa meningkat ya di Kota Cilegon ya, memiliki daya saing juga dari segi keterampilan. Nah ini tadi sedikit berbicara Pak Wakil akan bergeser ke provinsi begitu ya Pak Wakil ya. Tentunya banyak harapan, kemudian juga lebih luas lagi jangkauannya dari aspirasi Cilegon kemudian dibawa ke tingkat provinsi. Apa sih harapannya nih Pak untuk Kota Cilegon ke depannya? Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditingkatkan? Ya saya kira betul Mbak Ratu. Ya sekarang kan kita dengan disebut daerah dolar, daerah industri, ya kadang memang kita tuh banyak mandirinya ya. Artinya kita tuh ansi banyaknya, karena mungkin dianggap fiskal kita ini. Ya berkaitan saya misalnya ingin punya niatan, saya kira sekali lagi minta doanya, dan saya juga kalau terpilih ya nggak jauh-jauh dari apa yang menjadi keinginan Kota Cilegon. Soal misalnya akselerasi keselarasan pembangunan, mungkin juga hal-hal bantuan keuangan yang memang juga banyak dari support dari Kota Cilegon, kan gitu ya. Ya saya kira itulah intinya bagaimana pembangunan yang tidak misalnya sempat dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon, ya tentu siapa lagi kalau kita dari provinsi, jangan daerah-daerah lain saja, kan kira-kira gitulah. Tapi ini insya Allah kita lakukan sekali lagi dalam rangka kesinambungan program-program pemerintah Kota Cilegon. Di samping juga ya betul Mbak Ratu saya ingin jangkauan saya ini dalam mengambil aspirasi ini kan jauh masyarakat. Kalau dulu ya banyaknya sekitar Ciwandan, Citangkil, mungkin sekalian ya ada di Cilegon, ada di ini kan juga. Tapi insya Allah kalau misalnya saya ditakdirkan terpilih di provinsi ya berarti kan kita membantu masyarakat ya 8 kecamatan. 8 kecamatan tadi ya, gitu. Jadi lebih luas lagi jangkauannya begitu ya, dan bisa dibawa ke tingkat lebih tinggi lagi di tingkat provinsi. Menarik nih Pak Wakil, apalagi ini sudah di tahun politik, tentunya kita pun juga harapannya masyarakat pun di pemilu nanti
partisipasi pemilihnya pun juga mudah-mudahan tidak menurun ya. Siap. Ada target-target tentu saja dari KPU sebagai penyelenggara agar masyarakat pun juga berbondong-bondong untuk menggunakan hak pilihnya. Apa nih Pak harapannya di pemilu nanti? Saya informasi dulu ya, Cilegon itu salah satu yang ada duta politik. Saya menginisiasi adanya program itu melalui Kesbang Pol. Ya. Alhamdulillah ada duta politik itu, artinya salah satu bagian ikhtiar pemerintah melalui Kesbang Pol itu agar melek politik milenial itu termasuk juga bagaimana partisipasi pemilih itu saya yang menginisiasi. Kedua juga saya pimpinan inisiasi sekarang. Mungkin Cilegon itu salah satu yang dapat penghargaan bagaimana masifnya tentang sosialisasi pemilu. Dan Cilegon hebat kita ada anggaran untuk mensosialisasikan bagaimana dari mulai pemilih pemula, dari mulai pemuda, pondok pesantren, SMLTA tuh. Kebetulan saya juga kadang-kadang disuruh sebagai untuk bagaimana sih memberikan paham politik itu. Kenapa harus penting politik? Ya begitulah. Itu salah satu kemarin waktu kirab KPU ya, kirab itu alhamdulillah tuh ada dari KPU Cilegon bahwa pemerintah Kota Cilegon itu sangat luar biasa terhadap bagaimana untuk masyarakat Kota Cilegon itu ini pasti partisipasi pemilihnya agak luar biasa. Saya kita harapannya tentu karena pemilu atau pilkada ini kan bagian proses demokrasi. Saya kira kalau kita bicara demokrasi ya kita milik bersama-sama, terutama orang yang memang secara umur sudah bisa memilih dan dipilih. Peran-peran milenial kan cukup besar, maka saya sampaikan ke milenial itu harus besar. 63% itu saya sikap cukup besar. Maka diberi pemahaman, jangan abai politik, jangan nggak demen politik, jangan golput. Pentingnya politik, karena kita apapun hari ini Indonesia masih partai politik, kebijakannya keputusan politik. Anda pakai seragam, Anda pakai ini, pakai baju, seragamnya merah putih, biru, abu-abu, minyak gorengnya murah, minyak gorengnya itu kan semua itu proses politik, keputusan politik. Jadi dewan harus politik, jadi wali kota harus politik, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Itulah yang kita beri pemahaman kepada warga masyarakat Kota Cilegon supaya bahwa politik itu menentukan terhadap kebijakan, perilaku kehidupan kita dalam hal bagaimana mengurusi negara, daerah ini. Saya kira begitu. Itunya pentingnya pendidikan politik ya. Siap. Nah ini tadi agar masyarakat pun juga memiliki peran ya dalam pembangunan, salah satunya adalah menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggalnya cantik nih Pak Dewan. Ya katanya Februari, dulu mah hari begitu begitulah, hari begitu sekarang hari kasih suara, memberikan suara, silahkan dipilih sesuai hati nurani masing-masing. Betul, itu tadi ya, jangan sampai nanti hak suaranya hilang karena satu suara itu penting ya. Penting itu menentukan. Saya bilang ke adik-adik menentukan, suara itu menentukan. Jangan sampai orang yang mohon maaf punya karakter begini-begini menjadi wakil saudara. Karena kebijakannya menentukan. Mohon maaf, bukan saya berarti saya ini orang yang hebat, orang yang bersih. Tapi paling tidak kalau Anda aspirasi itu disampaikan kepada orang yang tepat, saya kira mudah-mudahan ya hasilnya juga baik. Amin, amin, amin. Terakhir nih, ada target personal dan target mungkin dari partai mungkin Pak di pemilu 2024. Personal dulu mungkin nih Pak. Ya kalau personal ya saya mudah-mudahan terpilih. Amin. Karena saya orang biasa banyak kekurangan, ya saya minta bantuan ke teman-teman. Dan saya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar saya sudah ini. Secara kepartaian ya harus menang. Yang menang itu ya wajar lah. Setiap partai itu punya keinginan menang. Saya punya wali kota, punya saya sebagai wakil. Ya harapan dari DPD ada menjadi yang menang. Menang itu bukan berarti lain-lain ya. Kalau dilakukan secara konstitusional itu kan hebat. Betul. Kecuali menangnya dapat ngerebut tilangnya. Saya kira itulah harapan partai harus menang, bisa mencalonkan wali kota, terpilih oleh masyarakat, ya harapan. Tentu semua ya harus dibarengi dengan kerja keras teman-teman kita, caleg-caleg kita, semua yang memang tergabung dalam Partai Gerindra. Saya gitu. Oke, terakhir nih Pak Wakil. Masih ada terakhirnya penutup nih Pak Wakil. Pesan apa nih yang ingin disampaikan Pak Wakil nih Pak Hasbi Siddiq kepada masyarakat Kota Cilegon yang saat ini menyaksikan? Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat Kota Cilegon saya kira hari ini kita
sudah mendekati pemilu dan yang disuruh dengan pilkada. Sebagai warga masyarakat yang kita sudah mempunyai hak pilih, ya tentu kita insya Allah nanti harus bersama-sama bahwa politik itu adalah hal yang gembira ria, tidak saling untuk bermusuhan. Maka lakukan dengan senang hati, jangan terprovokasi oleh hal-hal yang kurang bagus. Pemilu damai, begitulah kata orang-orang Jakarta. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Hasbi Siddiq sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kita dari Gerindra ya, salah satu juga Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Wakil. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Niat baiknya bisa dilancarkan. Amin, amin. Bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan nanti di provinsi kita ketemu nanti ya Pak. Insya Allah nanti barat ya. Ya. Ya doain lah ini. Amin, amin. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara di podcast Menyapa Dewan kali ini di DPRD Kota Cilegon. Mudah-mudahan menginspirasi, bermanfaat juga untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe channel YouTube Info Bantar. Saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.